Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah hari ini, saya beri tema mengenai dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, ayat yang ke-6 dan kemudian ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara siap menghadapi itu? Amin. Saudara siap dimuliakan ketika Yesus datang, amin. Tetapi juga sesuai dengan ayat yang sebelumnya, saudara harus juga siap menderita dengan berbagai-bagai pencobaan. Jadi hari-hari ini kalau saudara sedang mengalami pencobaan, itu semua salah satu alasan Tuhan adalah supaya akhirnya iman kita benar-benar dimurnikan dan berkualitas. Ya. Kita tidak sanggup memang dengan kekuatan manusia yang terbatas ini, ya, karena memang iblis menggunakan banyak cara untuk mengacaukan, untuk melemahkan, untuk mempengaruhi. Dia serang semuanya. Tempo hari kita sudah sama-sama lihat peristiwa Ayub. Dia serang psikisnya, dia serang fisiknya, mentalnya, pikirannya, semua diserang. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya akhirnya Ayub terkapar, menyerah, dan akhirnya mengutuki Allahnya. Tetapi tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Karena memang apa? Karena memang seperti bunyi ayat yang kelima tadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara aminkan ini? Amin. Sadari kalau saudara bisa ada sekarang, saudara bisa membangun rumah tangga dengan baik sekarang, bisa menghasilkan pertumbuhan kedewasaan anak-anak kita sampai dengan sekarang ini, bisa membangun keluarga yang setia ibadah, setia melayani Tuhan, itu karena Tuhan yang memelihara dengan kekuatannya dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Sadari itu bukan kuat kita, bukan karena kesanggupan kita. Ya. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-6, di situ seorang raja di Yehuda, dia berkata, di situ dikatakan Yotam menjadi kuat. Kenapa dicatat Yotam menjadi kuat? Ayat itu dijelaskan karena Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya, dia menjadi kuat dan semakin kuat. Paulus pernah berkata, ya, meskipun manusia lahiriah ini merosot, manusia batiniah ini dibaharui. Kalau batiniah ini dibaharui tambah kuat, fisiknya lemah, jadi ikut bersemangat dan kuat kembali. Ya. Nah, ketika seseorang membangun persekutuan keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan memelihara dia dengan kekuatannya. Ya. Sehingga pribadi kita menjadi pribadi yang kuat seperti Yotam. Kemudian di dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun, kita harus tahu bahwa kebenaran firman Allah, ya, Injil, keselamatan, itu pun menjadi puncak juga, titik di mana kita mengalami kekuatan Allah di sana. Roma 1 ayat yang ke-16. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam
Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, berapa banyak kali dalam siaran-siaran khotbah rohani atau berapa banyak kali dalam kehidupan anak-anak Tuhan ketika dia bersaksi, berapa banyak kali dalam kehidupan gaya dan karakter anak Tuhan, di situ orang ketemu firman. Ketemu Injil keselamatan, sehingga akhirnya mereka menangkap itu dan mereka memutuskan mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ini salah satu hal yang membuat kita tahu bahwa Injil itu kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan, menarik orang, yang bisa membuat orang akhirnya bertobat. Jadi jangan heran yang bertobat itu bukan hanya yang belum kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, enggak. Pertobatan itu setiap saat, setiap waktu dan terus menerus. Karena apa? Karena kita hidup dalam kelemahan daging. Makanya seringkali banyak kali ke dalam khotbah-khotbah selalu ada ayat yang menyatakan supaya ada pertobatan, ada satu pembentukan karakter, perubahan hidup yang harus kita kerjakan. Paulus sendiri sang rasul yang hebat, dia sendiri berkata bahwa dia sendiri harus terus menjaga. Harus terus minta Tuhan memulihkan hidupnya. Ya. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Sapu tangannya bisa mendatangkan mujizat dan kuasa. Tetapi dia sadari bahwa setiap saat, setiap waktu dia bisa jatuh. Ada saat-saat di mana pemikiran-pemikiran yang secara logika duniawi bisa muncul di pikirannya. Tetapi disitulah dia katakan, aku menyerahkannya semuanya untuk ditawan oleh Roh Tuhan. Ya. Untuk berada dalam ruang lingkup kendalinya Tuhan. Karena Paulus menyadari kekuatannya itu bersumber dari kekuatan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bisa sampai dengan hari ini menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita, itu karena kekuatan Tuhan yang memelihara kita. Kalau toh mungkin hari ini juga saudara sedang menghadapi pergumulan beban yang saudara sudah gumuli di waktu-waktu yang lalu dan sekarang masih ada, ya, tetap pegang ini bahwa saya pasti dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Amin. Kalau dia dulu tolong saya, hari ini seterusnya kekuatannya akan memelihara hidup saya. Ya, karena itu adalah firman Tuhan. Ya. Dan berapa banyak kali, seringkali anak Tuhan juga perlu dibukakan oleh Tuhan untuk memahami tentang kekuatan Allah. Ya, bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Ambil contoh semisalnya peristiwa Simpson, saudara. Simpson letak kekuatannya di mana, saudara? Simpson letak kekuatannya di mana, saudara? Di mana, saudara? Rambut. Ya, karena begitu rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Ya. Inilah pandangan yang kita pahami sampai dengan saat ini. Ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, di situ ada firman Tuhan yang menceritakan tentang pesan Tuhan bahwa Manoah istrinya akan melahirkan. Ya. Dan firman ini datang kepada istrinya. Dikatakan sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibu anak itu akan menjadi ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara lihat di situ dikatakan bahwa Simpson ini akan lahir dan rambutnya tidak boleh kena pisau cukur. Dan ketika dia lahir, disitulah pelantikan Allah bahwa dia menjadi nasir Allah. Ya. Dan kita tahu memang ujungnya Simpson itu akibat rayon Delila, rambutnya dipotong, maka akhirnya kekuatannya hilang.
Tapi saya mau tunjukkan beberapa peristiwa sebelum dia rambutnya dipotong. Sebelum dia terkena bujuk rayu Delila. Dia ditangkap, matanya dicungkil, kekuatannya hilang. Ada peristiwa-peristiwa di ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan sebenarnya kekuatan Simson itu dari mana. Apakah dari rambutnya atau dari mana? Di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ada singa ya ketika melewati kebun anggur dan akhirnya singa itu ditangkap, dirobek mulutnya, dibunuh oleh Simson. Tetapi ayat itu berkatakan berkuasalah roh Tuhan. Sekarang di dalam pasal yang ke-4 ayat 19. Ya. Di situ dikatakan maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ya. Ini pasal 14 Saudara ya, saya salah ketik itu pasal 14 ayat 19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Ya, berkuasalah roh Tuhan dulu. Baru dia bisa bunuh 30 orang Filistin. Kemudian 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan sorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ya, ayat 15, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang rahang keledai itu. Ya, perhatikan ada catatan maka berkuasalah roh Tuhan. Ya, ayat pasal 16 ayat 17. Ya. Maka diceritakannya kepada Delila, ini sudah peristiwa dirayu oleh Delila, segala isi hatinya katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Memang Simson katakan, jika dicukur kekuatannya hilang. Tetapi apakah gara-gara rambutnya? Ya. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang yang lain. Lihat saudara, ayat 19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Ya. Apakah Tuhan itu ditentukan oleh seikat rambut di kepala? Ya. Lalu kenapa ketika digunting kekuatannya hilang? Ya. Karena itu tanda kenasiran sejak dia lahir. Jadi kekuatan Simson hilang itu karena apa? Bukan karena rambut yang hilang, tetapi tanda kenasiran yang hilang. Ketaatan yang hilang. Kekuatannya hilang. Ya. Bukan karena rambutnya. Ya. Walaupun setelah dia dicungkil, dia dijadikan badut, seiring waktu rambutnya tumbuh, dia masih berdoa. Bukan rambutnya tumbuh terus kekuatannya tumbuh, enggak, dia masih berdoa, Tuhan kasih kekuatanku yang terakhir kalinya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya Simson selama ini melakukan perkara yang dahsyat karena dia dipelihara oleh kekuatan Allah.
Dan itulah yang akan terjadi dalam hidup kita, katakan amin. Mungkin kita tidak memiliki kekuatan fisik seperti Simpson, tetapi bukanlah iblis akan kocar-kacir ketika dia tahu saudara berdoa melibatkan lutut. Ketika saudara berkata dalam nama Yesus saya pasti menang. Saudara mungkin tidak lihat, tetapi saya percaya ketika saudara mengucapkan itu seolah ada kekuatan yang mengalir dalam hati saudara. Itulah kekuatan Tuhan. Dan kalau kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita, siapapun dia, iblis sekalipun, dia tidak bisa mengusik dan menghadapinya. Katakan amin. Amin saudara. Apalagi ketika kata-kata iman kita ucapkan dan kita pegang firman Allah. Tuhan, firman-Mu itu yang membangkitkan imanku. Ya, maka sekarang Tuhan, saya pegang firman-Mu, maka seperti Roma tadi, bukan hanya soal keselamatan menuju ke sorga, tetapi juga keselamatan untuk menumbuhkan iman kita supaya berkarakter kerajaan sorga, sehingga lewat iman kita ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 bagian B, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Ya, tinggal diam dalam hadirat Tuhan, tinggal diam menjadi ciptaan yang baru karena ada pertobatan, kita mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kemudian dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Tinggal tenang dan percaya. Orang yang bisa tenang. Ya, orang coba menciptakan penelitian bagaimana supaya orang bisa tenang. Akhirnya buatlah musik klasik, ya bayi bisa tenang juga dalam pembentukan otak dan sebagainya. Di tempat yang paling hening, tenang, bahkan kalau jarum dijatuhkan kedengaran hening seperti itu. Ya, orang coba membuat gerakan-gerakan seperti senam untuk ketenangan batin, mengosongkan pikiran supaya tenang. Ya. Tapi itu semua tidak bisa menjamin apa yang namanya ketenangan. Dan ketenangan hanya ada di dalam Yesus. Mazmur 62 ayat kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kata dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, berarti kalau kita dinyatakan tenang berarti kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dia akan menjadi orang yang tenang. Walaupun sekelilingnya bergejolak. Itulah yang Tuhan katakan ketika dia berjalan di atas air. Ini aku jangan takut, sebenarnya Tuhan mau bikin tenang hati mereka yang lagi berantakan. Badai itu bukan hanya badai gelombang yang ada, yang mereka lihat di danau. Tetapi ada badai di dalam hati murid-murid yang Tuhan ingin tenangkan di sana. Kata Yesus untuk berkata, ini aku. Lewat perkataan itu sebenarnya Yesus ingin hati murid-murid terbuka. Dan Yesus di sana, di hati mereka untuk memberikan ketenangan walaupun badai sedang bergelora. Ya. Dan makna itu kita tangkap setelah dia mati di atas kayu salib, bangkit. Dan kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman akhir, rupa-rupanya kita harus buka hati untuk dia. Karena dengan kita membangun kedekatan dengan Tuhan, seperti pujian tadi, diam di hadirat-Mu. Ya, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, karena kita tahu Tuhan hadir, tenang. Amin. Tuhan hadir, pesta perjamuan yang ada di Kana beres. Tuhan hadir, sakit penyakit disembuhkan. Tuhan hadir dan merentangkan tangannya, seisi dunia ditebus. Ya. Tuhan hadir, maka dunia ini ya, akan mengalami peristiwa di mana akan ada yang terangkat, ada yang tertinggal nanti di zaman akhir. Ya. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan ingin di mana aku berada, engkau berada. Artinya dalam kekekalan kita harus menuju ke sana. Jadi membangun kedekatan dengan Tuhan bukan karena kita mendapat masalah. Bukan karena kita sedang bergumul, enggak. Kita mau ubah mindset kita. Ya, karena apa? Karena kita membangun kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Ada masalah, enggak ada masalah. Sakit atau sehat, ya, diberkati enggak diberkati. Baik-baik saja atau sedang ada dalam pergumulan yang berat. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Karena dia akan memberikan ketenangan
Dia akan memberikan kemampuan untuk kita bisa melihat cara Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 sendiri dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan. Baru setiap pagi, ya pengkhotbah katakan. Ibrani 13 ayat 5b sendiri dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan begitu rindu untuk kita membangun kedekatan dengan Dia. Tuhan tidak ingin kita dekat hanya ketika ada masalah, tetapi setiap saat, setiap waktu. Makanya di dalam peristiwa penciptaan manusia, ketika mereka jatuh dalam dosa, disitulah kita terbuka pikiran kita bahwa ternyata Tuhan itu selalu ingin dekat dengan umatnya, dengan manusia ciptaannya. Walaupun mereka sudah berdosa, Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu, tapi Tuhan tetap datangi Taman Eden. Tuhan tetap berkata, di mana engkau Adam? Artinya dengan perkataan itu Tuhan ingin mengembalikan Adam kepada kesadaran bahwa mereka tidak punya kekuatan apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Malam hari ini saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Saudara, hari demi hari, waktu demi waktu semuanya berubah, keadaan berubah. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Dan ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya, tidak sanggup. Tetapi mari datanglah kepada Tuhan. Izinkan Dia memelihara. Kata memelihara berarti bukan hanya 1-2 hari. Bukan hanya ketika ketemu. Enggak. Kata memelihara itu berarti berkesinambungan. Itu yang Allah lakukan. Ya. Entah ketika kita beres enggak beres berapa banyak kali kita merasakan kasih Tuhan. Tapi Tuhan tidak ingin kita menyanyiakan kasih dan anugerahnya. Ya. Kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia.